Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdiri. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa di surga atas kesempatan yang sangat indah pada hari ini, di mana kami boleh mendengar sekali lagi suara Tuhan melalui hamba-Mu. Kiranya Roh Kudus akan memimpin dan menguasai kami semuanya, baik dalam kami mendengar firman Tuhan, baik pada saat hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapan dari kuasa Roh Kudus akan memimpin dan menguasai hamba-Mu, sehingga pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan, Allah Roh Kudus kami yang berkuasa memimpin kami, menjamah hati kami, dan memberikan kami pemahaman-pemahaman yang sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan adanya. Sekali lagi kiranya kuasa Roh Kudus akan menolong hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya pemberitaan, biarlah Allah Roh Kudus yang berfirman kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tetap berdiri. Kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 10 hingga ayat yang ke-19. 1 Tawarik pasal 29 ayat 10 hingga ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan dan kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punya mula segala-galanya. Aku tahu ya Allah, Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami. Peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo, anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang di persimpangannya telah kulakukan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Tema khotbah kita bulan Juni, di awal bulan Juni ini adalah menjadi terang dan cahaya dalam pemberian kepada Allah dan sesama. Menjadi terang dan cahaya dalam pemberian kepada Allah dan sesama. Sebelumnya saya mau menyampaikan selamat dulu kepada kita, bahwa kita baru melewati hari pencurahan Roh Kudus, dan Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita. Dia sudah ada di dalam kita, dan dia tetap menyertai kita sampai selama-lamanya.
Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai tema kita tadi, menjadi terang dan cahaya dalam pemberian kepada Allah dan sesama. Ketika saya mengamati apa yang terjadi selama kita dalam waktu pandemi COVID-19 sejak Maret sampai sekarang Juni, ternyata ada dua hal yang terjadi dengan semua masyarakat Indonesia. Dan yang pertama hal-hal yang positif, dan yang kedua hal-hal yang negatif. Saya melihat ada 10 hal yang positif terjadi selama masa COVID-19 ini. Hal yang positif pertama terjadi dengan masyarakat Indonesia adalah dengan adanya COVID-19 ini menjadi lebih dekat dengan keluarga di rumah. Ini yang pertama. Menjadi lebih dekat dengan keluarga di rumah. Yang selama ini mereka sibuk, tidak ada kesempatan untuk bersekutu dengan keluarga. Dengan adanya stay at home, mereka banyak waktu untuk dekat dengan keluarga, saling bersharing tentang pengalamannya. Yang kedua, kepedulian sosial meningkat. Saudara-saudara, dengan adanya social distancing, terjadi banyak hal-hal yang sifatnya sosial. Kita melihat banyak orang yang mengalami kesulitan, ada orang tergerak, memberikan makanan gratis, memberikan bantuan-bantuan, karena mereka melihat bahwa ada banyak orang yang tidak sempat lagi bekerja dengan baik, dan mereka membutuhkan pertolongan. Tergeraklah hati orang melakukan pelayanan sosial. Lalu yang ketiga, ada solidaritas untuk membantu tenaga medis. Ini adalah satu gerakan. Medis adalah barisan pertama dalam menghadapi COVID-19 ini. Sehingga banyak orang yang solidaritas, menopang, mendukung, dan memberikan semangat. Yang keempat, ada meeting online lebih efisien. Yang sebelumnya tidak ada meeting yang mungkin seperti ini. Tetapi sekarang tren di mana-mana. Kami pun sering melakukan meeting hampir tiap hari. Melaksanakan meeting lewat Zoom. Dan juga saudara ada punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang ditunda. Yang sebelumnya banyak kegiatan, banyak aktivitas kantor. Dengan adanya social distancing, mereka semakin aktif menyelesaikan pekerjaannya. Ada juga hal positif, polusi udara menurun drastis. Kita melihat bahwa kota Jakarta sudah mulai bersih sejak awal dan udaranya segar, dan karena kendaraan banyak yang tidak jalan dan menyebabkan suasana cuaca bagus. Ada perairan jadi lebih bersih karena perairan ini mereka semakin menjaga, biasanya buang sampah sembarangan. Dengan tidak adanya kegiatan, perairan air menjadi bersih dan bagus. Dan juga satwa dilindungi, leluasa berkembang biak. Karena selama ini banyak satwa yang juga terganggu dengan gerakan-gerakan manusia. Akhirnya dengan stay at home, orang tidak banyak lagi pergi kemana-mana, satwa bisa beranak dan berkembang. Dan juga konsumsi plastik turun. Karena tadinya kalau orang pergi buang plastik sana, belanja sana, banyak toko, banyak mall yang tutup, plastik berkurang. Dan itu juga menyebabkan hal-hal yang positif. Tidak banyak lagi sampah-sampah yang merajalela di mana-mana. Yang terakhir, konsumsi BBM turun. Dengan banyaknya waktu kita di rumah, banyak orang tidak kemana-mana dan BBM menurun. Inilah 10 hal-hal yang positif yang terjadi dengan masyarakat kita selama COVID-19. Nah saudara-saudara, dalam kaitannya dengan tema khotbah tadi, menjadi terang dan cahaya dalam pemberian kepada Allah dan sesama. Kalau kita melihat tadi ada pemberian kepada sesama, ada kepedulian, ada belas kasihan. Karena situasi sama-sama bergumul dengan keadaan. Dan itu menyebabkan ada solidaritas antara sesama kita. Dan ada saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Nah bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Dua prinsip yang sangat penting sebelum kita melakukan satu pemberian kepada Allah dan sesama. Hal yang pertama yang menjadi perhatian kita, sebelum kita menjadi terang dan cahaya dalam pemberian kepada Allah dan sesama,
yang harus menjadi perhatian kita. Dalam hal kita memberi, Allah adalah pemilik segala yang ada di langit dan di bumi. Ingat sekali lagi Bapak Ibu sekalian, prinsip yang pertama sebelum kita menjadi terang dan cahaya dalam pemberian kepada Allah dan kepada sesama kita, yang harus menjadi perhatian kita, Allah pemilik segala yang ada di langit dan di bumi. Apa yang ada pada Allah? Di dalam ayat 11, ayat 12 jelas sekali. Allah pemilik kebesaran. Oh saudara-saudaraku, ini ada dalam kuasa Allah. Kebesaran artinya kemegahan. Kebesaran artinya keluhuran. Kebesaran artinya kemuliaan. Kebesaran artinya kehormatan. Dan apa yang kita lihat dengan kebesaran? Kita melihat Allah itu besar, bukan ukuran tinggi atau lebar. Kita melihat Allah itu besar, Dia adalah sebagai pencipta. Dia adalah maha hadir. Inilah perbuatan-perbuatan besar yang Ia lakukan. Haleluya, Tuhan dimuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah adalah pemilik segala yang di langit dan yang di bumi. Yang pertama tadi kita sudah dengar, Allah pemilik kebesaran. Yang kedua sekarang adalah kita mendengar tentang Allah pemilik kejayaan. Apa itu kejayaan? Kejayaan adalah kemapanan. Kejayaan adalah keadaan yang menguntungkan. Kejayaan adalah kemegahan. Dan kejayaan ini adalah milik Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu adalah milik Allah. Antara lain juga milik Allah adalah kehormatan. Kehormatan artinya harga diri menurut Kamus Bahasa Indonesia. Kehormatan artinya nama baik. Kehormatan artinya kesucian. Kehormatan artinya penghargaan. Kehormatan artinya kemuliaan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang luar biasa ini ada di dalam diri Allah. Dialah yang memilikinya. Dan yang ketiga, apa yang menjadi milik Allah? Allah pemilik kemasyhuran, popularitas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu pusing, tidak perlu bingung mencari popularitas, nama besar dan sebagainya. Itu ada di dalam Allah. Kita hanya mendekatkan diri kepada Allah. Kita hanya menyerahkan diri kepada Allah. Segala kejayaan, segala kehormatan, dan juga Allah pemilik kemasyhuran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah juga memiliki keagungan. Allah juga memiliki kerajaan. Allah memiliki kekayaan. Allah memiliki kemuliaan. Ini semua ada di dalam kuasa Allah. Karena Dia adalah pemilik langit dan bumi. Segala sesuatu yang dahsyat, segala sesuatu yang luar biasa, itu ada di dalam Allah. Itu adalah kepunyaan Allah. Dan semua orang tentu mencari ini. Tentu semua orang berusaha mendapatkan ini. Tapi hal yang sangat penting yang harus kita sadari di sini. Di mana pemazmur katakan, Allah berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ini yang diungkapkan oleh Raja Daud. Raja Daud dalam hal pemberian yang mendatangkan kemuliaan baginya. Dan yang akan diberikan kepada sesama dan kepada Allah. Dimulai dari Allah. Karena segala sesuatu Allah sumbernya. Segala sesuatu adalah pemiliknya. Segala sesuatu adalah yang berkuasa. Karena itu kita sebagai umat Tuhan harus sadari bahwa semua yang bersifat karakter Allah, semua yang bersifat hal-hal yang terkait dengan alam semesta ini ada di dalam kuasa Allah semata-mata. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang sangat penting bagi kita adalah memahami siapa pemilik hal-hal yang luar biasa ini. Itu yang disadari oleh Raja Daud. Ketika Raja Daud mengumpul bangsa Israel, sebelum Salomo akan membangun bait Allah yang akan memuliakan Allah. Karena kebesaran Allah, karena keagungan Allah, karena kemasyhuran Allah, karena kejayaan Allah, karena kuasa Allah. Dan di sana dia memberitahukan kepada umat Israel. Semua itu adalah dari Allah, untuk Allah, dan memuliakan Allah. Saudara, kita tentu merindukan hal ini terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya.
Namun yang harus kita ingat, semua itu ada di dalam kuasa Allah itu sendiri. Mari kita datang menyerahkan diri kita kepada Dia. Mari kita datang mendekatkan diri kita kepada Dia. Dan itu yang dilakukan oleh Raja Daud yang kedua. Dia tahu bahwa Allah adalah penguasa atas segala-galanya, termasuk langit dan bumi ini. Karena itu, dia melakukan hal yang kedua. Dan dia sadar bahwa Allah, prinsip yang kedua, Allah pemberi miliknya kepada manusia dan sesamanya. Allah yang tadi punya segala-galanya, mulai dari kemuliaannya, mulai dari kerajaannya, mulai dari keagungannya. Karena itu dia memberikan itu kepada milik yang dia kasih, yaitu manusia ciptaannya. Kita lihat Raja Daud sendiri, seketika dia menerima pemberian Allah ini, apa yang dia lakukan? Dia katakan, aku bersyukur kepada Allah. Ini sikapnya. Kata bersyukur ketika Daud mengerti, dia memiliki kerajaan, dia menjadi raja Israel, dia menjadi penguasa Israel, dia menjadi seorang yang diberkati Allah, dan dia mengerti itu dari Allah, sehingga dia katakan, aku bersyukur kepada Allah. Adakah kita mengerti bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah dari Allah? Apakah kita sampai hari ini sadar bahwa segala sesuatu itu adalah dari Allah? Sehingga Raja Daud berkata, selain dia mengerti bahwa Allah pemilik, dan untuk itu dia menyadari hal yang kedua. Di dalam ayat yang ke-13 dia katakan, sebagai pemilik segala sesuatu yang diberikan kepadanya, selain dia mengucap syukur, ia memuji dan mengagungkan nama Allah. Inilah sikap orang yang mengerti. Ketika dia mengetahui segala sesuatu yang dia peroleh, jabatan dia peroleh, kejayaan dia peroleh, kemasyhuran dia peroleh, kekayaan dia peroleh, kerajaan dia peroleh. Selain dia mengucap syukur, ia katakan, aku memuji Allah dan mengagungkan Allah. Ini saudara, kalau orang mengerti hal-hal yang seperti ini, dia semakin dekat dengan Tuhan. Kalau orang mendapatkan kehormatan, mendapatkan berkat, mendapatkan hal-hal yang besar yang dari Tuhan, ada orang yang semakin jauh, ada orang yang semakin meninggalkan persekutuan, ada yang semakin menjauhkan diri dari ibadah, ada yang semakin jauh, tidak ada kesempatan berdoa, tidak ada kesempatan baca Alkitab, karena banyak proyek, karena banyak relasi, karena banyak tamu, karena banyak orang-orang yang akan dihadapi, sehingga dia tidak ada kesempatan lagi untuk mendekatkan diri, mengucap syukur, memuji Allah, dan mengagungkan Dia. Daud menyadari ini, sehingga dia berdoa kepada Allah. Dia mengagungkan kepada Allah. Dia tahu bahwa sumber segala sesuatu di langit dan di bumi adalah dari Dia. Sehingga dia berdoa, memuji Allah, mengagungkan Allah. Yang sangat penting yang dimengerti oleh Daud sebagai orang yang memuji Allah, sebagai orang yang bersyukur kepada Allah, hal yang sangat penting Daud katakan bahwa aku sadar, siapakah aku ini? Nah ini. Yang kedua, siapakah bangsaku ini? Kalau orang mengerti segala sesuatu itu adalah dari Allah, berasal dari Allah, inilah ungkapan dari hati yang tulus kepada Allah. Inilah ungkapan yang jujur kepada Allah. Daud berkata, siapakah aku ini? Artinya dia tidak layak sama sekali menerima hal-hal yang tadi Tuhan beri. Kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, kerajaan, keagungan, dan semua itu diperoleh dan diberikan kepada Daud. Dan dia katakan, siapakah aku ini sehingga aku memperoleh ini? Oh saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia tahu dia seorang raja. Dia tahu dia seorang yang masyhur. Dia tahu dia seorang yang populer. Dia tahu dia adalah seorang penguasa. Tetapi dia tetap mengerti bahwa dia adalah orang yang paling rendah. Karena dia melihat Allah yang maha tinggi. Allah yang maha mulia. Allah yang maha agung. Dia sebagai raja manusia. Dia tahu apalah artinya dia sebagai raja dibandingkan dengan kerajaan Allah.
Tidak ada kesempatan untuk sombong. Tidak ada kesempatan untuk memegahkan diri. Segala sesuatu yang kita peroleh, kalau dia sadar, dia katakan, siapakah aku ini seperti Daud? Yang kedua dia katakan, siapakah bangsaku? Tahukah kita saudara, bangsa Israel adalah umat pilihan Allah? Mereka adalah satu-satunya bangsa dipilih untuk menentukan janji Allah, menggenapi janji Allah, di mana Yesus akan datang ke dalam dunia. Dia tahu bangsa yang dia pimpin adalah bangsa yang dipilih Allah. Dia tahu bahwa bangsa yang dia pimpin adalah bangsa yang diberkati Allah. Tetapi tetap dia merendahkan diri di hadapan Allah. Siapakah bangsaku? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sebagai orang yang berhasil, mungkin kita sebagai orang yang hebat, orang yang mengerti bahwa segala sesuatu dari Allah, dia sadar bahwa semua itu kalau bukan Tuhan tidak adalah artinya. Kita lihat salah satu contoh. Yang tadinya banyak orang punya program rencana. Mau ke sana, mau ke situ. Begitu corona datang, semua stop. Tidak bisa ke sana lagi. Tidak bisa ke situ lagi. Sejak bulan Maret sampai kemarin saya baru pergi ke Jakarta. Saya betul-betul taat apa yang dikatakan oleh pemerintah. Tinggal di rumah saja. Bulan Maret sampai kemarin. Karena pemerintah katakan ada kelonggaran. Kemungkinan besar minggu depan ada ibadah di gereja. Saya taat sehingga kemarin baru pertama kali saya ke Jakarta. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini. Dia bisa mengatur segala sesuatu dengan cara yang kita hadapi sekarang. COVID-19 adalah suatu hal yang sangat jelas. Di balik itu ada Allah kita yang berkuasa atas alam semesta. Adakah kita berkata, siapakah aku ini? Adakah kita berkata, siapakah keluargaku ini? Siapakah bangsaku ini? Siapakah gerejaku? Siapakah keluargaku? Kita tahu semua ini tentu adalah dari Allah. Itu yang diungkapkan oleh Raja Daud. Dia sadar diri sehingga dia bertanya kepada dirinya. Dan sehingga dia berkata, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Yang dia kagum dengan pemberian-pemberian yang dia peroleh. Dia kagum bahwa mereka akan membangun bait suci. Bahan-bahan untuk pembangunan bait suci sudah cukup. Melimpah-limpah. Ketika Raja Daud melihat semua persiapan pembangunan, dia katakan, siapakah kami yang mampu memberikan? Karena sumber segala sesuatu itu dari Allah. Daud tahu bahwa sebesar apapun proyek yang dia kerjakan, seberat apapun pembangunan yang dilakukan, kalau kita tahu itu adalah sumbernya dari Allah, pasti Tuhan kerjakan. Ini yang dia kerjakan. Dia pertama membangun bait Allah bagi Tuhan. Dia mau memuliakan Allah dengan segala sesuatu yang ada padanya. Apakah yang harus kita buat hari ini untuk memuliakan Allah melalui hidup kita? Ini dia berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan kejayaan dan kemapanan ekonomi bangsanya. Mereka siap membangun bait Allah. Sekarang kita siap membangun apa? Ya puji Tuhan, banyak hal yang kita bangun. Dalam situasi yang sekarang ini, bukan saja kita membangun gereja, kita membangun moral. Kita membangun karakter, kita membangun sikap, kita membangun iman, kita membangun hubungan, kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Kalau itu sudah kita lakukan, kita akan indah. Kita mampu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang sangat penting yang Raja Daud katakan kepada Tuhan. Selain ia sadar diri, ia juga berdoa kepada Tuhan. Apa yang dia ucapkan di dalam doanya, saudara-saudaraku? Oh, dia berterus terang di hadapan Tuhan. Di dalam doa Daud kepada Tuhan, ia berkata begini. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami,
peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang dipersiapkan telah kulakukan. Inilah hal yang sangat jelas. Doa Raja Daud kepada Allah. Pertama, agar bangsa Israel tulus. Kepada anaknya Daud yang akan menjadi raja. Agar dia melakukan pekerjaannya dengan takut dan tulus di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan dimulai dengan hati yang tulus. Apapun bentuknya. Kalau saat itu Raja Daud dan Salomo, mereka siap membangun dengan memulai sikap hati yang tulus. Dan bahan-bahan pembangunan sudah ada. Hal yang harus mereka siapkan selain moral, hati, iman mereka harus siap. Sehingga dalam kita melaksanakan tugas kita, kita akan memuliakan Tuhan melalui hati yang tulus. Dalam situasi yang berat, apakah kita siap mau berkorban? Itulah sebabnya Daud katakan, hal yang pertama tadi miliknya adalah dia yang pemilik langit dan bumi. Dan semua adalah miliknya. Dan pemilik memberikan kepada kita, supaya kita sadar, untuk mengucap syukur, untuk memuji dia, memuliakan namanya, untuk berdoa kepadanya, dan berserah penuh kepadanya. Mengawali bulan Juni ini saudara-saudaraku, inilah kesempatan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu pujian kepada Allah. Daud memberikan pujian kepada Allah. Daud memberikan doa kepada Allah. Daud memberikan syukur kepada Allah melalui kesadarannya tentang Allah penguasa atas alam semesta ini. Bagaimana kita menjadi terang dan cahaya kepada sesama kita dalam pemberian dan kepada Tuhan dalam pemberian. Untuk memberikan suatu pada Allah, mulailah dari sikap hati yang tulus kepada Dia. Ini yang sangat penting yang Tuhan mau lihat dari kita. Berikan kepada Dia kemurnian hati. Berikan kepada Dia pujian dalam hidup kita. Marilah kita saat ini siapkan hati kita. Setelah itu baru kita bisa membagi suka dan duka kepada sesama kita. Apa yang kita bisa buat kepada sesama kita dalam masa-masa COVID-19 ini. Puji Tuhan kalau Tuhan buka jalan minggu depan kita bisa beribadah di gereja. Minggu ini kita masih beribadah di rumah. Dalam masa-masa yang sulit, apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Saya dengar banyak kesaksian bahwa banyak orang yang memberikan pada Tuhan lewat kesempatan di rumah, berdoa, bersekutu bersama keluarga. Ada yang namanya pemulihan, rekonsiliasi selama masa COVID-19. Inilah kesempatan yang baik karena kita mempersiapkan diri kita untuk melayani Allah melalui pemberian kita kepada Allah. Apakah itu melalui hidup kita? Apakah itu melalui harta kita? Apakah itu melalui waktu kita? Kita beri